saudara-saudara. Hari ini saya ingin sharing satu firman, how to beat the giant. Bagaimana kita mengalahkan raksasa. Pasti saudara bisa menebak dari mana ayat yang akan saya ambil hari ini. Tentunya siapa lagi giant yang ada di Alkitab, yaitu Goliat. Nah, kadang-kadang kita di dalam pergumulan doa untuk menunggu mujizat dari Tuhan, kita menghadapi masalah, kadang kita berpikir masalah itulah giant-nya, raksasanya. Tetapi saya menemukan bahwa ada satu giant atau raksasa yang jauh lebih berbahaya dan tidak kelihatan. Jadi bukan masalah yang kita hadapi itu giant-nya. Bukan persoalan yang kita jalanin itu Goliatnya. Tapi ada sesuatu di balik semua itu yang jauh lebih ngeri, yang sebetulnya harus kita lumpuhkan, harus kita tumbangkan. Nah, saya mau ajak saudara lihat 1 Samuel pasal yang ke-17. Saudara pasti sudah hafal dengan cerita Daud mengalahkan Goliat. Nah, banyak orang berpikir dan banyak orang berkata begini, pertempuran yang sesungguhnya itu bukan apa yang terjadi di depan mata secara fisik. Karena pertempuran yang pertama kali dan terbesar itu terjadi di sini, saudara. Terjadi di sini. Nah, karena itu saya ingin mengajak untuk melihat apa sih yang terjadi pada giant, bagaimana sebetulnya satu raksasa ini yang membuat banyak blessing, berkat-berkat yang seharusnya saudara dan saya terima itu jadi terhalang. Nah, kita lihat dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita lihat dari ayat yang kedua. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Sampai ayat 7 dulu, gagang dan tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Di Alkitab, setiap kali Yesus mau melakukan sebuah mujizat, kita kalau amati selalu didahului dengan ada respon iman yang diajukan kepada Yesus. Setiap kali Yesus selalu berkata begini, jadilah sesuai imanmu. Jadi saya menangkapnya begini, sebelum mujizat itu bisa kita terima, harus ada sebuah respon iman yang dimajukan ke hadapan Tuhan. Baru mujizat itu akan terjadi. Banyak contoh di Alkitab. Setiap kali misalnya ada perempuan datang kepada Yesus memohon kesembuhan, Yesus berkata jadilah sesuai imanmu. Dengan kata lain, perlu adanya iman untuk menarik mujizat. Nah, di dalam kitab Yakobus pasal 1, firman Tuhan menuliskan begini. Kalau orang itu bimbang atau ragu, maka jangan berharap akan dapat apa-apa. Perhatikan, janganlah berharap, janganlah ia mengira bahwa ia akan memperoleh sesuatu. Berarti saudara, cara menggagalkan untuk kita menerima mujizat adalah meniadakan iman. Bagaimana cara meniadakan iman? Adalah dengan menanamkan keraguan. Karena ketika keraguan muncul, jangan berharap kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, ini yang saya lihat sebetulnya pertempuran yang sesungguhnya kita hadapi. Kalau hari ini saudara sedang mengalami satu pergumulan, satu permasalahan, maka satu peperangan yang tidak terlihat tapi sangat berbahaya adalah peperangan yang di dalam. Peperangan yang bagaimana? Yang melumpuhkan kekuatan saudara dan saya, yaitu melumpuhkan iman kita. Karena iman itu senjata untuk menarik keajaiban. Jadi cara yang dilakukan oleh iblis
Iblis suka mencuri, membunuh, membinasakan. Maka cara yang dia lakukan adalah dia melumpuhkan iman karena dia tahu iman ini akan menarik keajaiban. Nah, dia tidak mau kita terima mujizat. Dia akan lumpuhkan iman ini. Nah, saya akan ajak saudara melihat bagaimana cara dia melumpuhkan sebetulnya senjata pamungkas kita ini. Di kejadian Goliat menantang tentara Israel, saudara, ada sebuah keanehan. Jadi ketika orang Filistin berperang, Alkitab menuliskan satu pasukan di sebelah sini, pasukan musuh di sebelah sana. Apa yang dilakukan oleh orang Filistin? Kalau mereka memang sebegitu hebat, kenapa mereka nggak langsung perang aja? Tapi yang mereka lakukan adalah mereka memunculkan satu. Saudara, hanya satu. Tentaranya cuma satu. Tapi ini mampu melumpuhkan kekuatan tentara Israel. Satu tentara yang bernama Goliat. Alkitab menuliskan di ayat yang ke-16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 40 hari. Tiap hari. Pagi, sore. 2 kali sehari. Apa yang orang Filistin, cuma satu loh saudara, cuma satu, nggak butuh banyak untuk melumpuhkan kekuatan tentara Israel. Yang dia lakukan sama. Alkitab menuliskan, dia cuma bilang begini, ayo katanya kamu hebat, mana Tuhanmu? Sini, kalau kalian berani, ayo keluarkan satu orangmu hebat, ayo sini hadepin aku. Saudara, cuman itu. Dan Alkitab menuliskan, dia melakukan itu 40 hari. 40 hari. Saya jadi ingat kenapa 40 hari ya. Saya punya satu anak rohani yang dia bergerak di dunia psikologi. Dan dia pernah cerita sama saya bahwa kenapa sih kita ini kalau belajar untuk memperkatakan sesuatu atau kita memulai sebuah habit, katanya dia, kalau kita lakukan secara konsisten terus menerus minimal sampai 21 hari. Kalau kita udah lakukan secara konsisten 21 hari itu terus menerus, maka kebiasaan baru yang kita bangun itu tadi akan menjadi lebih gampang. Akhirnya akan menjadi kebiasaan yang spontan, akan lahir dalam hidup kita. Nah saudara bayangkan kalau ini lebih dari 21 hari, 40 hari, yang dilakukan oleh Goliat adalah terus mengeluarkan kata-kata intimidasi. Yang mengatakan mana kekuatanmu, mana kehebatanmu, ayo sini keluarkan tentaramu, lawan saya. Saudara, dia 40 hari konsisten pagi dan petang sehari 2 kali. Saudara bayangkan apa yang akan terjadi pada orang Israel. Saya ajak saudara lihat di ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini yang dilakukan oleh kekuatan jahat untuk melumpuhkan kekuatan saudara, sehingga saudara dan saya tidak menerima kemenangan. Dia akan melumpuhkan lewat sebuah pintu gerbang yang namanya telinga. Dia akan masuki secara konsisten lebih dari 21 hari kepada orang Israel perkataan yang itu juga. Alkitab menuliskan dia melakukan perkataan yang itu juga. Apa yang dilakukan? Perkataan yang itu juga. Masuk lewat telinga. Dan ketika orang Israel mendengar, lalu mereka cemas dan ketakutan. Saudara, hari-hari ini gampang sekali bagi kita untuk menemukan berita-berita negatif. Kalau kita konsisten terus lebih dari 21 hari, apalagi konsumsi sehari 2 kali, saudara, itu betul-betul akan mematikan kekuatan saudara dan saya. Kalau tidak ada seorang Daud yang bangkit dan muncul, maka orang Israel akan dikalahkan pada hari itu. Tidak akan pernah menerima kemenangan. Ini terjadi lagi ketika saya mengingat ya, bagaimana cara Abraham selama menunggu anak perjanjian.
Kalau saudara ingat, kenapa sih Tuhan kadang-kadang mengizinkan Abraham itu dipisahkan dari orang-orang lain? Karena untuk menghindarkan supaya telinga kita tidak gampang mendengar obrolan-obrolan yang negatif. Saya ingat sebuah cerita yang pernah saya khotbahkan, yaitu tentang Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar berita dari malaikat Tuhan bahwa dia akan hamil, terus kemudian dia hamil, Alkitab menuliskan dia langsung menyembunyikan diri selama kira-kira lebih dari 5 bulan. Kenapa Elizabeth itu menyembunyikan diri? Karena saya percaya kalau dia ketemu sama orang, terus tambah hari perutnya tambah membesar, ini dia orang tua loh saudara. Orang ketemu sama dia akan ngomong gini, loh perutmu kok besar? Jangan-jangan kamu kena tumor, jangan-jangan kamu kena kanker, jangan-jangan kamu mau mati. Saudara, akan ada berita-berita negatif, dan ketika dia mendengar berita negatif itu, kekuatan imannya akan lumpuh. Dan saya tidak tahu apakah Yohanes akan tetap dilahirkan ketika dia tidak mempunyai keyakinan sama sekali akan apa yang Tuhan janjikan. Nah saudara, Alkitab menuliskan masuk lewat pintu gerbang yang namanya telinga. Dengarkan, ini cara Goliat, cara giant, raksasa melumpuhkan kekuatan saudara hari ini melalui telinga. Lalu di ayat yang ke-5 dan ke-6 kita bisa melihat mulai dari ayat ke-4, 5, 6 gambaran dari Goliat. Saudara, Anda bayangkan kalau posisi Anda sebagai orang Israel. Maka yang membuat orang Israel pertama kali langsung lemes, keder, itu karena lihat penampilan Goliat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Artinya apa? Kalau Anda bisa membayangkan ring bola basket, nah tingginya Goliat itu sebesar ring bola basket. Kemudian dituliskan juga dia memakai baju sirah seberat 5.000 shikal. Saya cari tahu 1 shikal itu berapa? 1 shikal itu 11,4 gram. Jadi kalau ditotal dalam kilo 57 kilo. Itu bajunya doang loh, 57 kilo. Terus mata tombak 600 shikal, itu senilai 6,8 kilo. 6,8 kilo. Anda bayangkan baju sirah aja 57 kilo, mata tombak aja, cuman mata tombak itu 6,8 kilo. Orang lihat gini, kalau saudara suruh lomba sumo atau lomba karate atau lomba wrestling, terus lihat musuh saudara kayak gini, maka hal pertama yang dipakai oleh kekuatan iblis untuk melumpuhkan kita adalah mata. Jadi 2 pintu gerbang kalau saudara tangkap, mata dan telinga. Kita melihat gede, tidak mungkin, sulit. Apa yang saudara lihat hari ini? Saudara melihat berita-berita, saudara mendengar berita-berita, melihat keadaan, melihat sikon sekeliling, melihat banyak toko yang hancur, melihat banyak perusahaan yang kolaps. Saudara mulai lemah dan makin lemah. Kalau ini dibiarkan terus-menerus lebih dari 21 hari, itu akhirnya akan menjadi spontaneous, menjadi mental yang spontan akan lahir dari diri saudara. Mental apa? Mental keraguan, mental pesimis, mental putus asa. Itu yang akan dilahirkan oleh kekuatan kegelapan, dan memang itu tujuannya dia. Itu mata. Tapi sekarang kita lihat bagaimana caranya Daud melawan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, kita lihat ayat yang ke-45. Kita lihat ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa orang Israel mempunyai Allah yang dahsyat, yang hidup. Saudara tahu cara Daud mengalahkan? Melalui ini, mulut, telinga, dan mata kita diserang oleh raksasa untuk melumpuhkan kekuatan iman kita. Bicara soal mata, saya ingat lagi sebuah kejadian di Perjanjian Lama ketika orang Israel keluar dari Mesir. Saudara ingat mereka di depan berhadapan dengan laut. Alkitab menuliskan, lalu mereka menoleh
mereka menoleh. Dan ketika mereka menoleh, mereka tampaklah kepada mereka orang Mesir, tentara Mesir semakin mendekat. Alkitab lalu mengatakan mereka langsung berkata, tidak adakah kuburan di Mesir sehingga kamu mau menguburkan kami di sini? Ini polanya. Mata, telinga kita diserang. Iman lumpuh. Cara Daud mengalahkan adalah dengan melepaskan perkataan. Daud melepaskan perkataan, saudara. Apa yang dikatakan Daud? Hari ini di dalam nama Tuhan aku akan melumpuhkan kamu. Hari ini juga aku akan mengalahkan kau. Hari ini juga aku akan membunuh kau. Aku akan memenggal kepalamu. Aku akan membiarkan mayatmu dimakan oleh burung-burung bangkai. Saudara, Daud melepaskan perkataan. Amin. Ketika perkataan kita keluarkan dari mulut kita, maka kita sedang bicara sama hati kita yang mulai lemah, sehingga iman kita mulai bangkit kembali. Ketika kita ngomong, telinga kita mendengar, dan iman kita mulai dibangkitkan kembali. Saudara, itu cara Daud mengalahkan Goliat. Saudara tahu nggak? Sebetulnya apa yang saudara lihat dari Goliat sebesar itu nggak ngeri-ngeri banget kok. Kenapa saya bilang begitu? Saudara tahu kenapa hanya dengan sebuah batu kecil Daud bisa mengalahkan Goliat. Persis batu itu nancap di jidat. Bukan karena kehebatan Daud. Nah, mari saya ceritakan kepada saudara kelemahan Goliat yang tidak pernah dilihat orang dari luar. Goliat itu ternyata besar. Kenapa orang Filistin tidak ada yang sebesar dia? Kalau memang keturunan orang Filistin besar-besar, kenapa cuma satu Goliat aja? Tentara raksasanya. Karena Goliat memang punya kelainan. Di dalam dunia medis, mereka menyebutnya dengan yang namanya satu penyakit gigantic disease, yaitu hormon pituitary yang merupakan hormon pertumbuhan itu berlebihan dibandingkan orang-orang normal lainnya. Karena berlebihan itu sebabnya orang bisa sangat gede, sangat tinggi, sangat besar. Itu yang pernah terjadi di Sidoarjo. Ada seorang ibu yang pernah mengalami gigantic disease, jadi besar banget badannya. Nah, itu yang dialamin oleh Goliat. Nah, orang yang terkena gigantic disease akan punya beberapa kelemahan. Kenapa saya bilang dia pasti punya potensi besar untuk mengalami gigantic disease? Karena dia ada kelemahan. Salah satu kelemahannya dia, orang yang mengalami gigantic disease, dia pertumbuhan semua tulangnya itu melar. Jadi ibaratnya orang itu tulang itu di-stretch, saudara. Nah, karena tulang itu di-stretch, otomatis akan terjadi pengeroposan tulang lebih cepat daripada orang normal. Itu sebabnya orang yang terkena gigantic disease pada dasarnya tidak akan lama, dia sebetulnya akan mati, dan tidak akan lama dia tidak bisa bertahan hidup, dia akan sulit untuk jalan dan sebagainya karena tulang-tulangnya keropos. Nah, salah satu bagian tulang yang paling keropos adalah di tulang kepala. Nah, saudara, Daud tidak pernah tahu bahwa kelemahan dari Goliat ada di jidat karena ini tulang yang paling tipis oleh karena gigantic disease. Saya sangat percaya ketika Daud mulai memperkatakan imannya, Tuhan itu melihat, wih, anakku ini begitu percaya sama aku. Dan saya percaya ketika Daud melepaskan deklarasi kemenangan, surga ikut turun bergerak. Saya percaya surgalah yang mengarahkan itu batu sampai ke bagian jidatnya Goliat. Dan salah satu kelemahan yang lain dari seorang penderita gigantic disease, yaitu matanya kan kabur. Karena ini udah mulai meregang semua, jadi matanya itu akan kabur karena saraf-saraf matanya itu kepencet, saudara. Mata akan kabur. Bagaimana kita tahu mata Goliat itu kabur? Kalau saudara lihat di ayat yang ke-7 dituliskan begini, seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saya mau kasih tahu buat semua saudara, di dalam tradisi peperangan zaman dulu, memang seorang pahlawan selalu ditemenin dengan seorang pembawa perisai. Dan pada umumnya seorang pembawa perisai itu bukan berjalan di depan, tapi di belakang. Dan ketika bosnya membutuhkan senjata, dia maju untuk ngasihkan senjata kepada pemimpinnya.
Ada sebuah keanehan kenapa pembawa perisai ini berjalan di depan Goliat dan bukan di belakang. Itu salah satu keanehan. Keanehan yang lain dari pembawa perisai ini. Apa fungsinya pembawa perisai? Perisai siapa yang dia bawa? Kalau Goliat sebegitu besarnya, mata tombaknya aja sudah 6,8 kilo. Bagaimana mungkin seorang pembawa perisai yang tubuhnya normal akan membawa senjata yang besar milik Goliat? Jadi perisai siapa yang dibawa? Jadi sebetulnya perisai yang dibawa adalah perisainya dia sendiri. Lalu fungsinya dia untuk apa? Dia bukan membawakan senjatanya Goliat. Dia sebetulnya kenapa berjalan di depannya? Karena dia harus menuntun Goliat karena matanya kabur. Kalau digandeng kan tidak mungkin, saudara. Orang kan jadi tahu kalau Goliat engkong-engkong yang tidak bisa melihat. Dia tidak digandeng, tapi disiasati dengan cara perisai, pembawa perisai ada di depan. Ini bukti adalah matanya kabur. Nah, saya kasih tahu buat saudara. Saudara dan saya tidak tahu. Orang Israel tidak tahu kelemahan ini. Bahkan Daud juga tidak tahu kelemahan ini. Tapi Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Dia tahu kelemahan musuhmu. Saudara dengarkan, dan kelemahan musuh kita sudah jelas. Dia sudah dikalahkan. Tuhan tahu kelemahan itu. Bagian saudara dan saya adalah belajar seperti Daud. Ketika hari ini engkau mendengar, engkau melihat hal-hal yang negatif, yang buruk, yang membuat engkau ragu, yang membuat engkau melemah imanmu. Lawan dengan declare, perkatakan, Allahku telah memberikan janji. Dia akan menepati apa yang Dia janjikan. Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini juga aku akan melihat kemenangan dari Tuhan. Hari ini aku akan melihat pintu terbuka. Hari ini pasti akan ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan di depan, tetapi Tuhan sudah berjanji akan menyertai aku di dalam masa COVID ini. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan aku. Tuhan berjanji akan menolong keuangan kami. Tuhan berjanji akan memulihkan keluargaku. Tuhan berjanji akan memulihkan anak-anakku. Apa yang Tuhan janjikan, langit dan bumi bisa berlalu. Tetapi apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah gagal. Lawan dengan deklarasi. Kalau kau lihat, setan, kegelapan, gencar lebih dari 21 hari. Kenapa saudara tidak lawan? Gencarkan lebih dari 21 hari. Sampai yang namanya memperkatakan kemenangan. Itu menjadi kebiasaan yang spontan keluar dari saudara. Karena itu bangkit, jangan nyerah. Masih ada harapan. Seburuk-buruknya penampilan yang kau lihat di depan mata. Seburuk-buruknya keadaan yang kau harus saksikan sekarang di depan matamu. Tuhan tahu celahnya. Tuhan tahu titik kelemahannya. Tuhan tahu bagaimana membuka pintu. Saat engkau melihat semua pintu tertutup. Saat engkau melihat semua bahkan tidak ada jendela. Sekalipun pintu tertutup, Tuhan bisa dobrak semuanya. Tuhan tahu jalannya. Saya ingatkan pada saudara, kuatkan hatimu, bangkit dan deklarkan kemenangan saudara. Hari ini aku akan menerima kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Thank you.